أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. صدق الله العظيم. Jadi step by stepnya itu dari setiap kata ke kata atau dari setiap lafaz ke lafaz, huruf-huruf itu harus kita udah lihat. Jadi jangan patok di satu kata yang kita baca, tapi ketika kita melihat satu kata maka mata kita harus lihat ke berikutnya. Jadi sehingga tidak diseret. Biasanya diseret itu karena depan apa ya depannya. Ya ntar kalau dibiasakan baca, kalau terus-terusan pasti akan. Karena udah memori kita langsung seperti gitu. Ya baik, kita lihat penjelasannya. Ini untuk memahami tentu harus kembali pada ayat yang 151-nya. Jadi kemarin sudah dijelaskan tentang hal yang diharamkan dari jenis-jenis makanan yang dimakan. Ada berapa tuh yang diharamkan? Padahal apa saja? Yang pertama bayam, bangkai, kemudian darah yang mengalir, kemudian yang ketiga daging babi dulu, yang keempat baru binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, itu dari makanan. Tetapi ada dari segi perbuatan atau amali-amali yang lebih global, yaitu masuk pada ayat 151-nya. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Nah ini, katakanlah wahai Nabi Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, merintahkan kepada Nabi, hai Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada umat, saya bacakan nih perintah Allah kepada kalian semua
dijelaskan tentang hal-hal yang diharamkan untuk kalian oleh Allah. Kayak begitu. Jadi seolah-olah beliau ini orang yang kedua menyampaikan kepada yang ketiga. Jadi seolah-olah menyampaikan pesan, makanya disebut Rasul. Rasul itu menyampaikan risalah, pesan. Kalau dalam bahasa Inggris sebutnya Mesias, ya. The message. Message itu kan pesan, bukan masa gitu. Makanya disebut kalau mengirimkan pesan gitu. Mesiah, Messi itu kan sama dengan Rasul, risalah. Rasul itu utusan. Nah, Nabi ini, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Nah, ketika sebagai utusan tentu harus menyampaikan apa yang diinginkan oleh sang pengutus. Nah, oleh karenanya, hai Nabi Muhammad, engkau adalah utusan. Sampaikanlah kepada umatmu, kepada seluruh manusia, hal-hal yang aku haramkan kepada mereka. Gitu kalimat itu kalau kita jelaskan begitu. Apa yang diharamkannya? Jadi kalau atlu itu berarti kalau tala atlu itu artinya ada sesuatu yang dibaca. Jadi kalau disebut atlu, maka berarti ada bacaan, ada kitab yang dibaca oleh orang itu, ada tulisan yang dikirim oleh raja, oleh sang pengutus, yang dibacakan oleh pemberi, penyampai utusan. Itu betul, logikanya gitu. Jadi seolah-olah raja memberikan risalah kepada seseorang, kepada nabi dan rasul, yang nanti risalah ini dibacakan oleh nabi dan rasul. Nah, itulah yang disebut dengan utusan. Maka dalam ayat ini dikatakan kalimatnya qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Apa yang diharamkannya? Alla tusyriku bihi syai'a. Pertama, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan man maupun ma, dengan orang maupun benda. Kalimatnya begitu. Jadi bukan hanya man, tapi ma. Jadi wala tusyriku bi syai'a, ai la tusyriku biman wa ma. Jangan menyekutukan dengan orang ataupun benda terhadap Allah. Karena ada juga orang yang menyekutukan Allah dengan benda. Dengan apa? Dengan keris, dengan cincin, dengan wafat, dengan patung, kan benda. Atau menyekutukan orang dengan man. Jadi siapa? Man itu berarti manusia. Penggunaan dalam bahasa Arab man, siapa? Siapa berarti identik dengan manusia. Apa yang disekutukannya? Raja bisa, pimpinan bisa. Menyekutukan artinya menduakan Tuhan dengan seseorang atau dengan sesuatu benda. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu haram tentunya. Haram kita menyekutukan Allah dengan apapun. Maka menyembah Allah itu harus ikhlas, mukhlis, artinya suci. Lalu bagaimana kalau misalnya seolah-olah begini dalam logikanya orang-orang yang menyembah patung itu, saya ini seperti tidak menyembah daripada patung ini, tapi saya melakukan ritual-ritual ini agar apa yang saya sampaikan, inginkan disampaikan oleh patung ini kepada Tuhan saya yakin Tuhan saya Allah. Jadi orang Arab itu kalau ditanya, makanya kalau kita dengar istilah-istilah yang sering didengar oleh bahasa Arab dalam berbagai macam dialog, konversasi atau conversation, ucapan, diskusi maupun dalam sebuah tayangan sepak bola reporternya, pasti banyak menggunakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba dengar deh, kalau kita komentator, karena memang udah biasa Allah. Karena bagi mereka ketika ditanya siapa Tuhan mereka, Allah. Kafir Quraisy itu ketika ditanya siapa Tuhan, Allah. Cuman mereka kenapa menyembah patung? Karena menganggap bahwa dengan patung inilah mereka bisa menyampaikan hajat-hajat melalui patung ini. Jadi ada wasilah, dan itu yang salah. Karena Allah kalau ingin meminta langsung kepada Allah, nggak perlu lagi melalui perantara. Lalu bagaimana kalau seandainya kita ke dokter? Kenapa kita kalau sakit harus ke dokter, nggak langsung kita sama Allah? Nah, ini wasilah. Tapi kemudian kita memahami wasilah itu bukan dia adalah sebagai faktor utamanya, tetapi dia adalah perantara, dan dia pun tidak bisa menyembuhkan. Dia itu sebagai syariat. Syariat itu sebagai sesuatu ya perantara, tapi bukan menyembuhkan. Makanya kita kalau datang ke dokter, kita menganggap dokter ini adalah orang yang paham tentang hal tersebut.
kita mengkonsultasikan, tetapi kesembuhan itu bukan oleh dokter. Dan dokter pun mengakui itu, bahwa kesembuhan pasien itu bukan karena faktor daripada apa yang dilakukan oleh dokter dan pasien, tapi bagaimana membangkitkan semangat pasien itu. Jadi sebenarnya begitu tuh kesembuhan tuh. Kayak dokter kan kadang-kadang coba dokter, wah bapak umur 3 bulan lagi, langsung dokteran. Tapi kalau bapak, insya Allah bapak sehat, walafiat, aman udah. Yang penting sekarang makannya bagus, istirahatnya cukup, olahraga baik, insya Allah bapak dalam 2-3 hari membaik. Dan itu sebenarnya adalah ucapan motivasi, sugesti. Jadi dokter itu tugasnya sugesti. Adapun obat-obatan itu kan memang ada beberapa obat yang bisa mengurangi rasa sakit, karena atau memperkuat imun tubuh atau memperkuat proses penyembuhan secara otomatis tubuh kita. Karena tubuh ini sebenarnya kalau coba pada dalam kalau luka nih, itu otomatis darah sel darah putihnya itu langsung nyatukan gitu. Walaupun ada bekas lah kalau untuk kita, tapi di badan ini ada otot penyembuhan. Nah yang dipicu oleh obat-obatan itu sebetulnya itu. Memang ada tindakan-tindakan operasi, tapi operasi juga kan pada dasarnya hanya sebuah perkiraan. Karena kalau sudah dioperasi itu pasti terjadi sesuatu kekurangan daripada tubuh kita. Orang udah diambil usus buntu, atau orang udah dipotong, ususnya otomatis mengalami sebuah perubahan dibandingkan normal. Atau orang misalnya dengan bypass ring jantung, jantungnya udah nggak normal lagi. Atau orang diambil ginjalnya, misalnya salah satu, nggak normal lagi. Upaya-upaya itu memang dibolehkan, tapi hakikatnya itu adalah syariat. Dan kita tidak boleh, termasuk ke konsultan. Orang datang ke konsultan itu bukan untuk menyembuhkan, tapi mengkonsultasikan. Nanti proses-prosesnya tetap dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten. Tidak. Itu logika sederhana. Jadi yang salah paham, misalnya orang punya benda, wah saya bisa berhasil jadi sekarang ini berkat cincin ini yang saya mandiin tiap minggu. Nah itu udah musyrik. Gitu ya. Jadi harus dibedakan tuh. Ustaz kalau gitu aku ke dokter atau misalnya ke orang-orang yang pinter, profesional dalam bidang, bukan artinya mistis apapun, itu namanya syariat, usaha. Ya, kita pengen bangun rumah, kita cari siapa? Tukang bangunan. Kalau hebatnya arsitek atau kontraktor. Nah, kontraktor ini adalah tenaga profesional. Tetapi apakah kemudian kontraktor itu bisa membuat gedung itu menjadi hebat? Tidak juga mesti. Tetapi manusia dituntut usaha dan upaya, hasil oleh Allah. Diibaratkan seperti kita menanam padi di ladang atau di sawah. Upaya kita adalah menanam benih sebaik-baiknya, memberikan pupuk sebagus-bagusnya, merawatnya dan lain sebagainya. Tapi hasilnya diserahkan kepada Allah. Tapi ada prinsip memang dalam sebuah kehidupan itu, Allah tetap tidak akan menyia-nyiakan upaya manusia. Dalam bahasa simpel seperti ini, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi kalau usaha kita bagus, insya Allah hasilnya bagus. Tetapi itu umum, rumus itu semua adalah tetap ketetapan Allah. Dijelaskan misalnya di dalam surat yang lain, misalnya Al-Qamar tentang mengibaratkan ada seorang yang dia memiliki sawah yang luas, yang menghijau, yang siap untuk dipanen. Kemudian dengan bangga-bangganya membangga-banggakan, wah saya panen besok, jangan dikasih tahu ya orang-orang miskin, nanti dia akan merecoki dan sebagainya. Nah udah seneng tuh. Nah, tapi kemudiannya malamnya Allah hanguskan itu semua. Dan ketika pagi hari si petani itu datang, lihat kehancuran itu karena memiliki niat yang buruk. Jadi artinya hati-hati. Jadi kita bisa berupaya, hasil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali yang pertama, jangan menyebutkan Allah dengan apapun. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, padahal nggak punya orang tua ya. Kalau nggak punya orang tua, bagaimana berbuat baik? Doakan kedua orang tua almarhumah. Dan satu lagi, lakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan yang dilakukan oleh anak itu akan berimbas kepada orang tua. Itulah nasab disebutnya. Jadi yang kita lakukan kebaikan itu akan berimbas kepada orang tua. Dan keburukan yang kita lakukan akan berimbas kepada orang tua. Karena ada ikatan nasab. Makanya hati-hati. Jadi berbuat berbakti kepada orang tua ketika orang tua wafat, doakan orang tua, berbuat baiklah
dalam kehidupan kita. Banyakin sedekah. Sedekah yang kita lakukan sebenarnya nggak perlu atas nama orang tua. Kita bersedekah, orang tua datang langsung. Gitu. Atau kita misalnya semasa orang tua masih hidup, mama dulu jariah. Atau bisa saja kita menghibahkan jariah untuk kita, orang tua dapat. Jadi nasab itu memang luar biasa. Makanya dalam ayat yang lain bahwa Allah itu akan memasukkan seseorang bersama dengan anak dan orang tuanya bersama-sama, termasuk istrinya di dalamnya, nasabnya. Tapi yang keluar itu nasab. Kalau istri kan bisa bekas kan, istri kan bekas bisa aja kan, tapi namanya anak dan orang tua nggak bisa bekas. Makanya disebutnya di dalam ayat itu ada berkaitan dengan dikuatkan sama orang tua, anak-anak dan orang-orang tuanya. Maka lakukan itu tadi, iman dan amal. Orang melakukan maka otomatis mendapatkan gitu. Seorang anak dia mendoakan orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya yang nggak ada, dan dia melakukan amal-amal soleh, orang tuanya kan jadi pahalanya. Dan sebaliknya seorang anak dia berbuat yang tidak benar, berbuat kejahatan, maka imbasnya orang tua mendapatkan itu. Nah itu ya. Nah yang ketiga adalah jangan membunuh anak karena takut miskin. Ya artinya dalam berbagai macam, bukan hanya membunuh dalam pengertian bunuh gitu, bisa jadi membunuh apanya, hal-hal yang kaitan misalnya. Banyak hal yang bisa didefinitifkan tentang wala taqtulu awladakum min imlaq. Artinya al-imlaq di sini adalah kemiskinan. Jangan takut engkau menghadapi hidup ini karena miskin. Maka kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepadamu dan kami yang memberikan rezeki kepada anak-anakmu. Jadi jangan takut. Kita punya problem masalah, anak banyak, sekolah juga banyak kebutuhan. Gak usah takut, Allah mau rezekiin. Ada aja jalannya. Tapi tadi itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup kita dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangkakan dari mana sumbernya. Tahu ada aja. Padahal maaf ya, padahal kerja hanya sebagai security lah, baik di RW maupun di Masjid Al-Furqan dulu di RW kan. Padahal bisa nyekolahin oleh anak. Sampai sekarang mau sarjana udah sarjana belum? Udah. Tuh, udah sarjana. 11. Udah wisuda. Padahal hanya mengandalkan gaji yang nggak seberapa gitu. Kita tahu di RW berapa, di sini berapa salarinya. Tapi bisa. Anak-anak juga bisa, ya kan? Nah itu yang kita nggak bisa dimatematiskan. Bang Iman juga beberapa putra, ada 4 ya, ada 4 putra, alhamdulillah dalam kondisi apapun masih tetap bisa. Ya kan, in ahsantum li anfusikum wa asatum pada. Ketika kita berbuat baik, maka berbuat baik itu jadi kita hakikatnya imbas atau hasil efek positif. Tetapi kalau kita berbuat buruk, maka ya dampak negatifnya kita juga yang merasakan. Nah itu semua kan ada namanya sabab akibat. Ya ada kausalitas lah disitu kan. Nah, kausalitas itulah ya sebenarnya syariat. Tapi tetap hakikatnya Allah. Karena bisa jadi yang syariat itu tidak berlaku ketika hakikatnya Allah menetapkan. Contoh, orang harusnya dibunuh, orang ditusuk itu harusnya mati. Tapi ketika Allah menghendaki nggak mati. Orang ditembak harusnya mati. Orang harusnya jatuh dari pesawat mati, tapi ketika Allah menghendaki maka tidak mati. Itu namanya di luar daripada khariqul adat, keluar dari adat umum kebiasaan. Khariqul adat begitu. Lalu yang berikutnya, wala taqrabul fahisha ma dhahara minha al-batin. Jangan mendekati fawahish, kejian. Kejian itu tadi saya jelaskan adalah perbuatan di luar daripada perik manusia, keji namanya. Di luar dari batas manusia gitu. Contohnya apa? Kemarin saya sebutkan hubungan seksualitas itu laki-laki dan perempuan, sunatullah. Tetapi ketika hubungan itu dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka fahsya. Nah ini disebutnya hubungan itu harus dilakukan dengan istri. Tetapi ketika dilakukan dengan di luar istri dan kalau dulu kan ada budak lah, tapi kan sekarang nggak ada, gitu kan. Maka itu jadi fahsya. Kenapa fahsya? Karena keluar dari batas, gitu. Ya, korupsi termasuk fahsya kategorinya, karena ada dampak besar. Al-fahsya itu melibatkan dampak besar.
Jadi dampak besar itu yang membuat sesuatu berubah. Jadi dampak besar itu bisa melibatkan sosial, ingat. Jadi dampaknya itu bisa melibatkan sosial. Maka dia lebih cenderung fahsyat. Tapi kalau orang sekedar mencuri biasa, itu hanya misalnya orang mencuri, maka dia hanya pidana biasa sebenarnya. Saya mengambil handphonenya Bang Iman, maka yang rugi itu hanya berdua aja. Tapi kalau orang melakukan yang seksual, maka akan merusak tatanan masyarakat. Maka itulah jurungan fahsyat. Ya. Jadi ada yang junub sayyi'at gitu kan, dosa, ada keburukan, ada misalnya dalam bahasa Arab tentang pidana menggunakan kata misalnya bukan fahsyat, sayyi'at kalimat. Jadi sayyi'at kalau pidana itu menggunakan kata sayyi'ah. Tapi kalau di atas kejahatan efeknya lebih besar itu namanya fahsyat, keji. Nah yang berikutnya, wala taqtulu nafsan allati harramallahu illa bilhaq. Jangan membunuh seseorang yang dilakukan tanpa hak. Jadi tidak boleh ya. Jadi ada berapa tuh? Di ayat 151 ada yang tidak boleh menyebutkan Allah, harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian jangan membunuh anak karena takut. Jangan takut miskin lah kalimatnya situ begitu. Jangan membunuh anak karena takut miskin. Yang keempat, jangan mendekati kekejian. Ya, yang kelima, jangan membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Nah, 5 itu yang diharamkan Allah kepada kita, yang nanti akan dirumuskan dalam bentuk hukum pidana. Ya, ada hukum pidana di dalamnya. Ini kepidanaan dalam Islam. Ini akan melahirkan hukum pidana dalam Islam. Dan nanti juga bukan hanya pidana, sebenarnya keperdataan ada di situ. Ya, keperdataan itu ada nanti. Jadi ketika berbicara tentang apa, ya bisa jadi berbicara tentang hubungan baik antara orang tua dan anak, tentang waris mewaris, ya kan, tentang pernikahan, ya itu kan keperdataan. Jadi ini ada dasar-dasar hukum pidana dan perdata dalam Islam. Baru masuk kepada 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Yang berikutnya yang keenam, janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Jadi kalau kita diamanahkan oleh saudara kita ataupun orang lain untuk mengurus anak yatim, ini kadang-kadang kalau kita kan nggak begitu terang ya, tapi bentuk implementasinya ketika kita mendirikan ketika kita mendirikan yayasan yatim dan duafa, sekarang gitu implementasinya. Kalau dulu kan di daerah Jazirah Arab atau di Saudi Arabia zaman Rasulullah memang biasanya ada kafalah terhadap anak yatim. Jadi ketika banyak yang meninggal akibat perang, nah orang yang meninggal akibat perang ini kan bapaknya meninggal, maka kemudian dirawatlah anak yatim ini oleh para sahabat zaman Nabi. Nah ini, dan di antara sahabat-sahabat itu ada yang memiliki tanah yang luas, ada yang memiliki, yang meninggal itu ketika berperang, ada yang memiliki peninggalan harta yang banyak. Nah ini yang sering terjadi penyelewengan, maka turun ayat ini. Tapi kalau di sekarang ini kan agak jarang kejadian karena nggak ada jihad lah ya, jarang orang yang bapaknya meninggal dalam kondisi yang emergensi. Maka kebanyakan sekarang adalah implementasi daripada ayat itu pendirian pondok-pondok yatim yang duafa yang menerima anggaran dana. Hati-hati, jangan sampai anggaran dana ini dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Nah itu bentuk real sekali itu. Jadi bukan lagi orang ngurus anak yatim yang dia punya harta banyak, jangan kasih sebanyak, hampir jarang di kita itu. Tapi pendirian yayasan atau lembaga bantuan tentang anak yatim banyak. Misalnya di antaranya Al-Aqsa, Saiful Nasruddin ya, ataupun yang lain-lainnya. Bahkan tiap masjid sekarang punya lembaga untuk santunan anak yatim, dan mereka menerima dana itu. Hati-hati. Kemarin juga saya dengar di sini katanya anak yatim itu dana yang didapatkan itu jadi nggak dikeluarkan semuanya, tapi sebagian disimpan. Misalnya dalam 1 tahun kan hanya menyelenggarakan santunan nastar sekali kan. Itu terkumpul anggaran katanya, dengar ada sampai sekarang disimpan di bank 90 juta, tidak dikeluarkan semuanya. Nah
bagaimana itu hukumnya. Maka sebenarnya kalau untuk anak yatim itu harusnya memang dalam pengertiannya ini boleh dipakai untuk kepentingan anak yatim. Apakah boleh disimpan? Ya selama itu memang untuk pengurusan tidak ada masalah. Tapi kan di kita ini kan nggak ada apakah anak yatim itu dirawat atau sekedar disantuni. Yang diperintahkan isinya dari dirawat, dipelihara, dididik, diberikan nafkah, itu yang sebenarnya yang diperintahkan di sini. Dan kita itu sebenarnya nggak punya lembaga itu. Kita hanya yatim piatu lepas 1 tahun sekali, nggak ada pembinaan. Nah ini sebenarnya salah dari kita. Nah, harusnya ada lembaga pembinaan yang memberikan nafkah dan pendidikan. Dan kebanyakan yayasan yatim piatu begitu tuh. Kecuali ada beberapa memang yang konsen, yang merekrut, termasuk teman saya tuh Ustaz Mahfad, dia punya yayasan yatim piatu yang mereka itu tinggal di situ, yang mereka itu disekolahkan dari situ. Itu, nah kita nggak punya, harusnya nggak punya. Nah, yang dimaksud itu. Jadi ketika menerima aliran dana itu, maka hati-hati dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Karena banyak orang yang ternyata hasil infak, hasil daripada donatur-donatur yang memberikan bantuan, justru dipergunakan untuk pribadi dan hanya diberikan kepada yatim piatu kecil. Nah ini bahaya. Wala taqrabu malal yatim. Kalimatnya taqrabu. Dan jangan kamu mendekati harta anak yatim, mendekatinya nggak boleh. Apalagi mempergunakannya. Jangan kau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Cara yang baik itu artinya dipergunakan anak yatim itu, harta anak yatim itu bisa saja diolah, tapi hati-hati, jangan sampai tercampur. Boleh nggak kita mengkonsumsi daripada harta anak yatim itu? Boleh, selama tidak berlebihan. Dan kalau kondisi kita memang membutuhkan emergency, tapi tidak boleh berlebihan. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita tidak mempergunakan. Itu ada dalam surah Al-Baqarah dijelasan. Kemudian harta yang dulu sudah sampai mereka dewasa diberikan. Ini kasus sampai jarang lah kalau begitu. Kemudian wa auful kaila wal mizana bil qist. Nah dilanjutkan, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Nah ini sekarang yang sering terjadi, menyempurnakan takaran dan timbangan. Ini hukum nih, ini hukum muamalah. Takaran dan timbangan itu bisa bentuk perjualan niaga, ya kan? Dalam bentuk jual beli. Jual beli sekarang kan kalau bisnis itu kan ada 4 unsur kan? Ada 3 unsur yang disebut bisnis itu: produksi, sirkulasi, sama apa lagi satu? Ya kan? Namanya bisnis berarti dia adalah orang bisa masuk ke produksi, dia masuk kepada disebutnya distribusi, itu artinya dia berperan di mengantarkan barang. Ya itu kan. Ada juga orang yang selling, marketing, menjual disebutnya. Jadi yang disebut bisnis begitu. Padahal saya pengen bisnis, masuk di salah satu 3 dari sisi apa? Memproduksi. Atau masuk di pertengahan, mengantarkan antara konsumen, produsen dengan konsumen. Seperti misalnya Grab itu kan dia jasa layanan antar barang, atau Lazada itu kan pada dasarnya tidak punya barang, tapi kurir. Masuk di mana? Lazada masuk di sisi yang ketiga ini, yang distribusinya, atau masuk kepada penjualannya. Kita jadi penjualnya. Jadi padahal itu disebut bisnis. Ini kayak Ustaz Iman punya cilok, ke bisnis dia, tapi bergerak di bidang penjualannya, marketing atau sellingnya. Nah itulah bisnis. Atau padahal mau masuk di sisi mana? Saya hanya mengantarkan barang saja dari penjual kepada pembeli. Maka itulah bisnis juga. Dari situ kita ambil selisih. Berapa jasa mengantarkan buku saya ke Ustaz Iman? Saya kasih 10.000, bisnis. Nah itu maksudnya. Maka wa auful kaila wal mizana bil qist. Sempurnakanlah timbangan dan takaran dengan adil. Nah itu artinya la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Kemudian wa idza kuntum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kamu berbicara, maka berbicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu. Kemudian wa bi ahdillahi aufu, dan penuhilah janji Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah merintahkan kepadamu agar kamu ingat. Jadi ada berapa tuh?
Ada berapa yang diperintahkan dan dilarang Allah kepada kita? Ingat, yang tadi ada 5, ditambah ini. Yuk kita urut, biar ingat tuh. Yang pertama, nggak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, jangan membunuh anak takut miskin. Yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat, jangan mendekati kekejian. Ya, jangan mendekati kekejian untuk berbuat apalagi nggak boleh. Yang kelima, jangan membunuh tanpa hak. Yang keenam baru masuk, jangan mendekati atau jangan mengkonsumsi, jangan memakan harta anak yatim. Kalimatnya simpel begitu. Yang ketujuh, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Yang kedelapan, berucap yang jujur. Artinya kita berani mengatakan jujur walaupun terhadap anak-anak kita, keluarga kita. Kalau salah, kalau benar gitu. Yang kesembilan, penuhi janji kita terhadap Allah, seluruh janji. Artinya janji kita kepada Allah itu ya janji-janji termasuk ke dalamnya adalah janji kepada manusia. Artinya penuhilah janji Allah itu melibatkan nanti janji-janji kita. Kita punya janji dengan orang, maka penuhi janji itu. Nah, nanti akan berhukum kan di situ. Kalau janji itu kan sekarang kan melibatkan uang prestasi, jatuhnya kan. Kalau misalnya ada kerjasama itu kan antar perjanjian, memorandum ataupun sejenisnya, atau misalnya kesepakatan, nota kesepahaman, itu kan perjanjian. Maka atau gencatan senjata misalnya yang lebih parah, nah itu kan perjanjian, maka harus dipenuhi, ya, harus dipenuhi. Jadi ada 9 hal yang dijelaskan ayat 151 dan 52 tentang masalah hal-hal yang diperintahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat badannya, itulah Allah memerintahkan supaya kita ingat itu kalimat. Kemudian lanjut, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sungguh inilah jalanku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus, maka ikutilah. Maka siratal mustaqim, maka kalau ditanya ihdinas siratal mustaqim, hadza sirati mustaqimah, apa kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu adalah 9 hal perkara ini. Yang ini ada dalam hukum Islam. Jadi Islam itu kalau bisa dijelaskan lagi, di dalam Islam diharuskan dan dilarang 9 perkara. Apa saja? Dilarang kita menyekutukan Allah. Dilarang kita harus berbuat baik kepada orang tua. Kita tidak boleh membunuh karena takut miskin terhadap anak-anak kita. Yang keempat, kita tidak boleh mendekati kekejian. Yang kelima, kita tidak boleh membunuh kecuali karena alasan yang benar menurut agama dan hukum. Yang keenam, kita tidak boleh memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, kita harus melakukan timbangan dan takaran secara adil. Yang kedelapan, kita tidak boleh mengatakan kecuali perkataan yang jujur. Yang kesembilan, kita harus memenuhi janji-janji kita. Itulah Islam, itulah jalan yang lurus. Itu kan itu kalau menjelaskannya. Kemudian fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kemudian janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Enggak boleh lagi itu kita ikut aturan-aturan apapun selain aturan-aturan tadi. Jadi kalau kita menganggap aturan-aturan Amerika, Jepang, Cina itu lebih hebat, nah itu akan membuat kita itu fatafarraqa, maka akan tafarruq, kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati kita mengadopsi aturan-aturan itu. Contoh begini, nggak usah jauh-jauh. Sekarang rumah tangga, kalau mempergunakan sistem rumah tangga modern ala barat, hancur rumah tangganya. Ya kan? Suami istri, yang istri sibuk bekerja, suami sibuk bekerja, anak dikasih pembantu, ada pemisahan harta gono gini. Ini harta saya, ini harta kamu, ya. Jadi penghasilan saya per bulan di sini ya, kamu sekian ya. Ribet rumah tangga begitu.
Tapi kalau kita ikuti rumah tangga Islam kan gampang. Nafkah yang wajib menanggung siapa? Suami. Istri tugasnya apa? Berbakti kepada suami, ngurus anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Kalau istri boleh nggak bekerja? Ya boleh, tapi alangkah lebih baiknya bekerja yang tidak meninggalkan atau melantarkan suami dan anak-anak. Kalau saya lebih sekarang ini, dari dulu saya nggak paling kalau melihat itu sekarang tenaga kerja kebanyakan perempuan ini bahaya. Ini indikasi bangsa akan merosot nilai-nilai regenerasi yang baik. Kenapa? Karena anaknya siapa yang ngurus? Ya mungkin kalau perempuan itu bekerja ketika dia belum menikah wajar. Ya, tapi ketika sudah menikah dia bekerja, pulang pagi, berangkat pagi, pulang malam. Anaknya siapa yang ngurus? Suaminya siapa yang melayani? Padahal bukan tugas dia. Tugasnya laki-laki, kecil besar laki-laki yang nanggung. Makanannya sekedar ama oncom ikan asin bangga. Nah itu rumah tangga Islam, bukan rumah tangga yang satu pergi suaminya, istrinya pergi, anak-anak sama pembantu. Ya Allah, ini jadi apa anak kita? Padahal kita nyari rezeki untuk siapa? Untuk anak kita. Nah ini yang hancur rumah tangga, dan miniatur kehancuran bangsa itu ada pada rumah tangga. Jadi kalau saya melihat, misalnya kan melakukan penelitian, saya lihat angka perceraian di pengadilan agama di Jakarta bahkan di Indonesia itu tingkatnya tinggi banget. Ini miniaturnya bangsa. Jadi kalau rumah tangga, kalau angka perceraian itu sedikit, maka bangsa bagus. Itu aja rumusnya. Tapi kalau angka perceraian banyak, maka rumah tangga masyarakat yang lebih besar yang namanya negara dan bangsa itu akan seperti itu. Nah kita lanjutkan. Kemudian dari wasaqu bihi la'allakum tattaqun, itulah demikianlah Allah merintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ini ending ayatnya menarik. Kalau yang tadi yang hukum itu tadzakkarun di ayat 152-nya, supaya demikianlah Allah memerintahkan kepada kita agar kita ingat. Jadi perintah Allah itu ada 9 tadi, agar kita ingat nih. Tetapi di ayat yang 153-nya, akhir ayat ini adalah dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah merintahkan kepada kita agar kita bertakwa. Apa? Ternyata ketakwaan itu artinya kita jaga hukum-hukum tadi. Jangan sampai kita mengambil hukum-hukum di luar hukum tadi, gitu kalimatnya. Nah, takwa itu artinya jaga perintah Allah, jauhi larangan Allah, jangan dilakukan. Baru masuk summa ataina Musa kitab, kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat, tamaman alladzi ahsana wa tafsila likulli syai', untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, kemudian untuk menjelaskan segala sesuatu, jadi wa tafsila likulli syai' wa hudaw wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya. Ini artinya sebagai gambaran saja sebenarnya ayat yang 154 itu. Umat Islam, Allah pun telah menurunkan kita Taurat kepada umat Nabi Musa, tuh lihat, kepada Nabi Musa dan umatnya, yang dimana kitab Taurat itu adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan kerisalahan daripada Nabi Musa, dan juga untuk menjelaskan segala sesuatu yang ada pada saat itu bagi umat Nabi Musa, Bani Israel, yang menjadi petunjuk dan rahmat bagi umat Nabi Musa, gitu kalimatnya. Nah sekarang kamu punya Al-Quran, gitu kalimatnya itu kalau ditekankan, maka Al-Quran pun sama seperti itu, gitu kalimatnya. Kemudian wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah, ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Jadi Allah tuh hebatnya begitu, menguraikan dulu, diuraikan, setelah itu baru ditukikan. Ini loh Islam, ini loh kitabnya Al-Quran yang menjelaskan hukum-hukum tadi. Maka oleh karena itu Al-Quran itu kami turunkan dengan penuh berkah, kalimat itu. Ikuti dan bertakwalah, kalimat itu gitu. Ikuti Al-Quran
jaga Al-Quran, maka endingnya kita akan mendapatkan rahmat. Kalimat begitu. Maka kita kaji Al-Quran, kita amalkan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran, maka rahmat Allah akan turun. Aturannya mana? Yang tadi 9 hal tadi itu kalimat itu. Maka kalau kita mengamalkan 9 hal tadi, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Al-Quran. Kemudian an taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada 2 golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani saja. Ya. Kemudian wa in kunna an dirasatin la ghafilin, dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Jadi kalimatnya itulah kenapa alasannya Al-Quran turun, agar kita umat Islam ini tak mengatakan kok Allah hanya menurunkan kitab Taurat Injil saja sih, kenapa nggak menurunkan? Maka Allah menurunkan Al-Quran dengan penuh berkah agar bisa menjadi argumentasi kita, agar menjadi arahan hidup kita. Walaupun Al-Quran itu banyak hukum-hukum yang hampir sama dengan kitab Taurat dan Injil, karena memang Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian ayat yang terakhir, au taqulu au anna unzila alaina kitabun lakunna ahda minhum, atau agar kamu tidak mengatakan jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapatkan petunjuk daripada mereka. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahmah. Sungguh telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Faman awlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa shadafa anha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina, kelak kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami, su'al adab, dengan azab yang keras, bima kanu yasdifun, dikarenakan mereka selalu berpaling. Maka endingnya ancaman. Kalau kita berpaling dari Al-Quran, kalau kita tidak mengamalkan aturan-aturan Allah yang dalam Al-Quran yang tadi dijabarkan di awal, maka yang akan terjadi adalah su'ul adab atau su'al adab, akan terjadi yang namanya azab yang keras. Coba aja tak percaya man, coba kamu menyebutkan Allah seperti misalnya yang terjadi pada kaum Nabi kaum Ad. Kaum Ad itu nggak nyembah Allah, aja memangnya. Atau yang terjadi misalnya pada kaum Nabi Lut, ya, Nabi Lut di mana mereka mendekati fahsya, maka Allah aja. Nah itu. Jadi kalau kita tidak mau mengamalkan Al-Quran, atau kita menentang Al-Quran, berpaling daripada Al-Quran, maka endingnya adalah su'ul azab atau su'al azab, azab yang keras. Karena apa? Karena kita berpaling dari Al-Quran. Ada pertanyaan adalah Bang Iman? Cukup. Alhamdulillah, sadaqallahul azim.